Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran PAI kelas 4. Anak-anakku, di samping Ustazah Budi, kalau Ustazah Budi sudah kenal ya, di samping Ustazah Budi ada Ustazah baru. Wajahnya baru ya, belum pernah lihat ya. Ini adalah Ustazah Arom yang akan menemani kalian belajar PAI di kelas 4B. Kalau 4A sama Ustazah Budi, di kelas 4B sama Ustazah Arom. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjut ke materi saja. Di materi ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub. Sebelum kita belajar kisah Nabi Ayub, anak-anakku semuanya, tentu kita mengingat nama Nabi dan Rasul itu ada berapa? Ada 25, iya. Nah, ada 25. Terus kemudian kita harus ingat juga, iman kepada Rasul itu adalah rukun iman yang ke berapa Ustazah? 4, iya betul. Nah, terus kemudian juga kalau kita tahu rukun iman yang keempat itu adalah iman kepada Rasulullah, berarti kita juga harus tahu rukun iman-iman yang lain. Rukun iman ada 6. Iya betul, ada 6. Nah, yang pertama adalah iman Kepada Allah, yang kedua adalah malaikat Allah, yang ketiga, kitab Allah, yang kelima keempat dulu ya, keempat Rasul Allah, yang kelima, hari kiamat, yang keenam qada dan qadar atau takdir Allah. Baik anak-anakku, yang kita bahas hari ini adalah iman kepada Rasulullah, dan hanya satu nabi saja yang akan Ustazah ceritakan di sini. Di sini hari ini Ustazah Budi dan Ustazah Arom akan menceritakan kisah Nabi Ayub. Nah, bagaimana kisah Nabi Ayub itu? Kisah Nabi Ayub itu adalah kisah Nabi, seorang Nabi yang dia itu mempunyai kesabaran yang luar biasa. Dia itu adalah Nabi yang sangat sabar sekali dalam ujian yang dihadapinya. Ada yang mau tahu kenapa Nabi Ayub itu adalah Nabi yang paling sabar dalam menerima ujiannya? Nah, ujian-ujiannya akan diceritakan sama Ustazah ini. Nah, yang pertama, ujian yang pertama akan diceritakan sama Ustazah Arom. Monggo Ustazah Arom. Ujian Nabi Ayub yang pertama itu adalah Nabi Ayub menjadi jatuh miskin. Karena apa? Sebelumnya Nabi Ayub itu memiliki peternakan yang sangat banyak dan pertanian yang sangat banyak. Tapi karena iblis iri dengan kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub kepada Allah, maka iblis mengirimkan hama dan mengirimkan banyak penyakit untuk membinasakan semua pertanian yang Nabi Ayub punya. Sehingga ketika waktu panen, semuanya sudah tidak ada yang bisa dipanen. Dan juga peternakan Nabi Ayub semuanya binasa, tidak ada yang tersisa. Karena peternakan dan pertaniannya habis, maka Nabi Ayub menjadi jatuh miskin. Oh, berarti dulunya Nabi Ayub itu kaya ya Ustazah? Sangat kaya. Oh, sangat kaya. Dia punya peternakan yang banyak, pertanian yang luas. Iya. Iya. Oh iya. Terus kemudian serang hama tadi ya? Serang hama. Semuanya mati ya? Semuanya mati, Ya tidak tersisa Allah. sedikit Jadi pun. miskin, nggak punya apa-apa ya Nggak Ustazah? punya apa-apa. Nggak punya apa-apa anakku, Masya Allah ya. Yang dulunya punya apa saja, terus kemudian Allah memberikan ujian. Yang pertama tadi apa Us? Jatuh miskin. Nah, Tapi meskipun jatuh miskin, Nabi Ayub tetap sabar dan takwa kepada Allah. masih menyembah Allah ya Ustaz? Masih menyembah Masih Allah. menyembah Allah meskipun miskin. Nah anak-anakku, yang kedua, ujian yang kedua adalah Nabi Ayub diuji dengan meninggalnya anak-anaknya. Meninggalnya bukan karena sakit anak-anakku. Jadi ceritanya suatu ketika Nabi Ayub bersama istrinya yang bernama Rahmah ya Is ya, yang bernama Rahmah itu sedang beribadah. Nah, beribadahnya tidak di rumah yang sebelahnya, tempat ibadahnya itu bersebelahan, dekat. Jadi ini rumahnya, terus kemudian yang di sini adalah rumah ibadah, terus yang di sini adalah rumah Nabi Ayub yang didiami oleh anak-anaknya. Nah, suatu ketika Nabi Ayub dan istrinya sedang beribadah, anak-anaknya sedang di rumah. Allah memberikan ujian, rumahnya itu roboh anak-anak semuanya. Nah, ketika rumah itu roboh, anaknya itu baru di rumah semuanya. Dan karena rumah itu roboh, anak-anaknya itu kena robohan rumah itu dan meninggal semuanya. Ya Allah, Nabi Ayub mendengar jeritan tangis Ustazah sampai menangis. Karena apa? Karena saking kasihannya. Bayangkan anaknya menangis
semuanya, menangis, menjerit semuanya sampai anak-anaknya itu menangis, sampai anak-anaknya itu mati semua. meninggal semuanya, nggak ada satupun yang tersiksa. Jadi ujian yang kedua apa Ustazah? Meninggalnya semua anaknya Nabi Ayub. Ayo, Ji. Untuk yang ketiga? Yang apa, ketiga Ustazah? adalah Nabi Ayub tertimpa penyakit yang sangat menjijikkan. Semua yang ada di dalam tubuhnya Nabi Ayub itu ada nanah dan darahnya. Bau sekali. Setiap orang yang lewat di depan Nabi Ayub pasti semuanya menutup mulut dan menutup hidung. Karena apa? Karena sangat menjijikkan dan baunya penyakit tersebut. Pasti kalau ada yang lewat di depan rumahnya gini, ih bau, Iya, gitu bau, ya, Ustazah. sangat bau. Kasihan ya Nabi Ayub Kasihan ya. sekali. Nah, karena sangat menjijikkan dan baunya penyakit tersebut mengganggu semua penduduk yang ada di situ, maka Nabi Ayub diusir dari desa tersebut. Diusir. Masya Allah, udah jatuh miskin, terus anaknya meninggal semua, kena runtuhan rumah, terus kemudian terkena penyakit kena yang penyakit, menjijikkan, diusir. lagi. Ya, kasihan sekali. Kasihan Sehingga ya. Nabi Ayub bersama istrinya yang bernama Rahmah pergi ke tempat yang di situ tidak ada orang satupun. Jadi di situ hanya ada Nabi Ayub dan Rahmah saja. Yang mengurusi Nabi Ayub itu hanya Rahmah. Tapi Nabi Ayub masih mau nyembah Allah enggak ya? Masih menyembah Allah, masih bertakwa kepada Allah. Subhanallah, luar biasa ya keimanannya Nabi Ayub ya. Meskipun dikasih ujian yang sebegitu banyak, sebegitu besarnya, beratnya, tapi Nabi Ayub tetap bersabar, tetap istiqomah ya, luar biasa. Nah, sekarang yang keempat anakku, Nabi Ayub setelah diusir ya, tadi diceritakan sama Ustazah Arum, diusir dari tempat tinggalnya, dari desanya. Kemudian karena lama sekali Nabi Ayub itu sakitnya, tadi diceritakan yang bau itu ya, kulitnya mengeluarkan nanah gitu ya. Istrinya setiap hari mengurus, tapi lama kelamaan istrinya nggak sabar. Istrinya akhirnya bosen karena dibujuki oleh iblis. Iblis itu jahat banget ya. Jahat sekali. Ya Allah, sangat jahat sekali. Sudah tidak beriman, jahat. Masya Allah. Nah, membisiki terus istrinya ya usia. Iya, sampai akhirnya istrinya itu tidak sabar, kemudian meninggalkan Nabi Ayub. Terus kemudian Nabi Ayub bersumpah karena saking jengkelnya dengan istrinya. Ini istriku ini kok ya nggak mau merawat aku lagi, kok malah meninggalkan aku. Terus kemudian Nabi Ayub mengatakan, "Hei istriku, kalau kamu sekarang meninggalkan aku, maka ketika besok suatu saat kamu kembali kepadaku, aku akan memukulmu sebanyak 100 kali. 100 kali." Itu adalah janjinya Nabi Ayub ketika istrinya meninggalkannya. Kemudian setelah Nabi Ayub tertimpa banyak musibah yang sangat berat. Yang pertama apa Ustazah? Jadi jatuh miskin. Yang kedua, Kena runtuhan rumah. anaknya, sehingga anaknya semuanya Mati. Yang ya. ketiga, terkena Dan penyakit penyakit yang yang sangat menjijikkan. Yang keempat, Ditinggal istrinya. ya, karena sudah mendapatkan 4 cobaan yang sangat berat, maka Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Berdoanya bukan untuk menghilangkan penyakitnya dan menghilangkan semua musibahnya. Begitu Ustazah. Ya, Apa bukan. Ustazah doanya? Doanya itu supaya Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah, Anni masanya duru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub itu berkata kepada Allah bahwasanya aku tertimpa musibah dan engkau wahai Allah sungguh maha penyayang. Tidak meminta untuk mengangkat. Luar biasa sekali ya Nabi Ayub itu ya. Sangat sabarnya. Terus gimana Kemudian, ceritanya setelah itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub, karena kesabarannya Nabi Ayub, Allah memerintahkan Nabi Ayub supaya menghentakkan kakinya di bumi. Ya, sehingga setelah menghentakkan kakinya di bumi muncullah air yang sangat dingin dan segar. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub supaya mandi dan minum dari air tersebut. Oh ya, betul. Tadi kakinya dihentakkan, muncul air, terus Nabi Ayub mandi minum dari air. Terus Kemudian sembuh. oh sembuh anak-anakku. Siapa yang Masya Allah. menyembuhkan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Setelah sembuh, kemudian Allah mengembalikan semuanya dari hartanya. Kekayaannya. Iya. Oh. Kemudian Anaknya hidup? anaknya nanti bukan hidup tapi kembali mempunyai anak Oh, lagi. kembali punya anak, bukan Iya. hidup loh anak-anak. Bukan hidup. Karena yang sudah mati itu hidupnya besok di hari kiamat. Berarti istrinya kembali dong, Us? Kembali lagi nanti. Dicambung nggak, Us? Nah, kan tadi karena Nabi Ayub sudah bersumpah ya, sudah berjanji untuk mencambuk 100 kali, Nabi Ayub pasti menjalankan. Iya. Oh, dicambuk juga. Iya, tapi 100 kali? 100 kali tidak terkurangi satu pun.
Bagaimana? Berarti banyak. Tuh 2, 3 gitu ya? Bukan seperti bagaimana itu. Tapi dengan mengumpulkan 100 lidi. Oh, 100 lidi Ya. dikumpulkan. Jadi Kemudian satu, kemudian dipukulkan kepada istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. berarti sekali tak ya? Sekali saja. Sekali tapi 100 lidi. 100 lidi. Oh, Berarti pinter Nabi ya. Ayub sudah ya, luar menjalankan biasa. sumpahnya. Nabi Ayub itu berarti pinter juga ya, Us Pintar. ya. Sudah kaya, sabar, takwa, pintar juga. Oh ya. Bukunya banter enggak, Us? Enggak cuma segini Oh, saja. gitu. Tidak menyakiti sama sekali. Oh ya, karena memang Nabi Ayub itu penyayangnya juga luar biasa ya. Us, Masya ya. Allah, sangat penyayang. Ya. Anak-anakku semuanya, dari kisah Nabi Ayub di sini kita dapat mengambil banyak sekali ibrah dari kesabaran, ketakwaan, dan keistiqomahan beliau dalam menyembah Allah Ta'ala. Nah, dari sini ya Ustazah, mari anak-anak semua meniru Iya. kesabaran Nabi Ayub, Kesabarannya, penyayangnya, keistiqomahannya, ketaatannya. ya, keistiqomahannya. Iya. Ya. Tugasnya apa Usin anak-anak? Tugasnya anak-anak Nah, hari tadi kan ini, kita yang sudah cerita sekarang giliran anak-anak. Ngapain tugasnya yaitu menyebutkan 4 musibah yang diterima Nabi Ayub ketika bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, berarti tugasnya adalah tuliskan 4 cobaan Nabi Ayub. Tuliskan 4 cobaan Nabi Ayub di selembar kertas, dikumpulkan besok hari Senin. Iya. Ustazah tunggu. Iya. Ustazah akhiri. Ustazah berdua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.